Nih, ada hal-hal yang nakal juga nggak Mas Kardi lakuin di sekolah ini? Pasti, makanya salah satu modalnya nakal. Aduh. Apa luar biasa. Saya pastikan teman-teman nih, Mas Bro dan Wah. Mas Bri. Iya, siapa tuh teman-teman dari SPP Semua yang masih ingat yang mungkin sempat nonton video kita hari ini nih? Kalau masih ingat alumni tahun 96 sampai 93 sampai dengan 96, nggak ada yang nggak kenal namanya Lek Gareng. Halo Sobat Catatan Jurnalis, terima kasih udah mampir lagi di channel ini. Nah, sekarang saya sedang duduk di salah satu padepokan kediaman pribadi seorang politikus, bro. Nah, hari ini saya masih kedatangan seorang politikus Kabupaten Banyuasin. Dia adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Mas Sukardi. Siap, terima kasih Mas Reza. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik selalu. Aduh, nih kawan-kawan, Mas Sukardi ini banyak nih jabatannya nih. Ya, Mas Kardi, ngobrol-ngobrol sedikit dong nih. Siap. Ini sibukannya apa ini? Coba. Kalau yang selama ini udah kita jalani ya dipercaya sebagai wakil masyarakat di DPRD Kabupaten Banyuasin. Utamanya itu karena ya memang konsekuensi sebagai orang politisi. Iya. Ada organisasi-organisasi lain yang ikut menambah kesibukan sehari-hari? Ada, salah satunya adalah karena saya dari anak petani dan alhamdulillah juga bergabung di lembaga yang perhatian peduli terhadap petani, yaitu di kelompok kontak tani nelayan andalan. KTNA ya, KTNA, KTNA Kabupaten Banyuasin. Kabupaten Banyuasin. Kabupaten Kalau Banyuasin. di provinsi, alhamdulillah dipercaya sebagai bendahara provinsi. Wah, kawan-kawan Sobat Catatan Jurnalis ini banyak sekali nih memang. Kalau Mas Kardi ini memang orangnya organisator ya. Dia banyak sekali mengikuti kegiatan-kegiatan di organisasi kemasyarakatan. Mas, ini ngobrol-ngobrol nih Mas, di belakang kita kayaknya ini ada teman-teman rame nih, apa nih Mas? Oh, biasa itu. Iya. Ada tambahan lagi kegiatan. Ada tambahan lagi kegiatan. Sebenarnya ini bukan hal baru sih, karena sudah tahun yang ke-10 ngurusin. Tahun yang ke-10. Tahun ke-10. Baru kebenaran aja Bati ajak main ke sini ya. Iya. Ini apa belakang kita nih Mas? Jadi ini sebenarnya kelompok kawan-kawan yang peduli terhadap pendidikan, dunia pendidikan, yang mana kawan-kawan kita ini kan banyak terkendala, tidak lulus SD, tidak lulus SMP, bahkan tidak sempat mengenyam pendidikan di tingkat formal SMA, ya. Formalnya. Nah, kita hadir di sini membentuk PKBM. PKBM itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang kalau secara keseharian biasanya orang sebut sekolah paket. Sekolah paket. Ya, sekolah paket A itu setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, dan paket C setara dengan SMA. Nanti dulu Mas ngobrol-ngobrol soal apa namanya PKBM ini. Nanti dulu namanya apa nih sebenarnya nih? Nama PKBM ini. PKBM Wijaya Kusuma. Oke, nah sekarang teman-teman, sekarang kita udah tahu nih ada PKBM Pusat Pendidikan ini untuk kegiatan belajar mengajar paket. Bagi mungkin kawan-kawan Sobat Catatan Jurnalis yang memang ke depan pengen menambah pendidikannya ke tingkat SMP maupun tingkat SMA, nanti bisa di sini. Tapi nanti kita kasih tahu di mana alamatnya. Kalau kita langsung sampai sini langsung ditutup, langsung dia cari di sini Mas. Nanti Iya. Nah, Mas Kardi, ini kan kesibukan sebagai wakil rakyat nih di DPRD Kabupaten Banyuasin Bumi Sedulang Setudung ini. Sebelum waktu itu menjadi seorang anggota DPRD, ini boleh bercerita flashback dulu nih Mas. Saya sering bercerita sama teman-teman yang mungkin kemarin sempat dulu juga ada cerita histori nih sebelum duduk sebagai wakil rakyat ini. Nah, saya pengen tahu dulu nih Mas Kardi dulu, gimana sih ceritanya waktu SMA? Adakah cita-cita menjadi seorang anggota DPRD atau menjadi wakil rakyat seperti sekarang ini? Ini harus kita buka dulu nih di Sobat Catatan Jurnalis ya. Boleh. Gimana Mas? Jujur nggak ada Mas Reza. Iya. Masalahnya karena kita dulu tinggal di daerah transmigrasi ya. Di mana itu? Di Makartijaya. Di Makartijaya. Ya, di Desa Deltaupang, Kecamatan Makartijaya. Iya.
Jadi kalau dulu kan masa kecil-kecil dulu kan kadang-kadang kebanyakan teman-teman tuh pilihan cita-cita tuh hanya 2. Iya, apa itu? Kalau enggak polisi, tentara. Karena sering main tembak-tembakan kan. Iya. Seiring proses perjalanan waktu, pendidikan dan sebagainya, ya mungkin kalau kelebihan ya alhamdulillah, artinya Allah memberikan sedikit lebih. Tapi lebihnya agak nakal. Ini waktu SMA ceritanya. SMP juga. Oh, SMP. Iya. Emang nakalnya udah dari SMP. Iya, dari SMP. Cuman nakalnya alhamdulillah positif. Nakal iya. dan berani, makanya nggak tahu ceritanya bagaimana waktu SMP sempat terpilih jadi ketua OSIS. Wih, iya. nih cerita dulu nih, SMP mana kemarin biar teman-teman dari sahabat catatan Indonesia tahu nih. 1 Banyuasin 2. Di mana? Di Makarti Jaya. Di Makarti Jaya. Waktu itu sudah jadi ketua OSIS SMP, iya, Mas. Iya. Itu gimana ceritanya bisa jadi ketua OSIS itu? Ya, katanya nakal. Ya, karena berani tadi banyak pendukungnya. Wah. Biasanya kan banyak pendukung nih. Wah, iya, nakal gitu kan. Iya. Suka jadi geng kelompok kecil-kecil. Iya. Gitu Ini nakal bangga, Bro. Ya. Waktu pilihan ya alhamdulillah terpilih jadi ketua OSIS di SMP Negeri 1 Makarti Jaya. Di SMP Negeri 1 Makarti Jaya. Memang kawan-kawan sahabat catatan jurnalis bahwa untuk lebih populer di sekolah itu 1 pinter, 2 nakal. Iya, betul. Terus gimana itu? Ada. Dua-duanya ada nih, luar biasa sekali nih. Nah, terus gimana ceritanya, Mas? Terus lulus SMP, melanjutkan di Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa. Jadi keluar kecamatan ya? Keluar kecamatan di SPP Sembawa. Kalau sekarang itu namanya Sekolah SMK, Menengah Kejuruan Pertanian. Nah, di sana juga sama nasibnya. Iya. Jadi ketua OSIS juga? Iya, alhamdulillah. Kalau di SPMA zaman itu namanya PS. PS, apa itu? Persatuan Siswa. Jadi ketua PS, ketua Persatuan Siswa. Samalah kalau di umum OSIS. OSIS gitu ya. Nih, ada hal-hal yang nakal juga nggak, Mas, kan dilakuin di sekolah itu? Pasti. Makanya salah satu modalnya nakal. Aduh. Tapi oke. Bukan hanya nakal, harus pinter. Harus pinter. Jadi teman-teman, ini nakal juga harus dibarengi dengan pinter, gitu kan? Jangan nakal aja. Iya, padahal kalau di SPMA itu kan teman-temannya itu udah dari mana-mana loh, udah Sumatera Selatan, betul. Provinsi gitu kan. Nah, itu jadi alhamdulillah lulus dari situ gitu, dari SPP Sembawa. Jadi ada cerita tersendiri nggak sih waktu masih duduk sebagai anak-anak SMA waktu di SPP Sembawa itu, selain daripada ketua organisasi nih, ketua OSIS ini? Oh, luar biasa. Saya pastikan teman-teman nih, Mas Bro dan Mas Bri. Iya. Siapa tuh teman-teman dari SPP Sembawa yang masih ingat, yang mungkin sempat nonton video kita hari ini nih? Kalau masih ingat alumni tahun 93 sampai dengan 96, nggak ada yang nggak kenal namanya Lek Gareng. Nah, itu kenapa itu disebut Lek Gareng ini? Jadi kalau di SPP Sembawa itu, Mas Reza, nama yang paling populer adalah nama julukan. Jadi loh, kenapa dijulukin Lek Gareng itu ceritanya itu? Mungkin karena Jawa terus dari Tran makanya dipanggil Lek Gareng gitu kan. Iya, jadi yang alumni tahun 96 insya Allah nggak ada yang nggak kenal dengan Lek Gareng. masih ada alumni gitu, Mas, ada grup WA. Kita punya ikatan alumni baik yang satu angkatan maupun yang dari awal. Alhamdulillah. Kami kadang-kadang setiap tahun sekali mengadakan pertemuan reuni kecil-kecil itu. Akhir tahun kemarin karena situasi pandemi Covid tetap dijalankan dan alumni di rumah kita dikumpul di sini ya. Kita ini meskipun nggak banyak yang hadir. Iya. Tapi sudah mewakili. Tapi kalau di grup sip pokoknya. Wah, ini pasti ribut ini. Oh iya, pengalaman di sana itu luar biasa karena kita hidupnya di asrama, Mas. Di asrama. Nah, ini kehidupan di asrama ini seperti apa nih, Mas? Waduh, gimana ya? Malu saya. Malu, tapi asik. Asik ya. Yang merasa alumni SPMA Sembawa pasti beda. Bukan saya membanggakan. Harus bangga dong. Iya. Nilai kekeluargaannya luar biasa, Mas. Sampai dengan hari ini masih terasa. Jadi saya ingat kalau kebetulan Mas, saya mau nangis nih kayak ini, Mas.
kebetulan Bupati kita Banyuasin yang pertama, Iya. Pak Amiruddin itu juga alumni dari SPP Sembawa. Alumni SPP Iya. Sembawa. Nah, jadi di sana itu karena kita ini sekolah pertanian yang tadinya tidak pernah menyangka tuh Iya. bahwasanya jam 6 itu sudah di lapangan Jam 6 itu sudah di lapangan. bawa cangkul. Wah, Iya. kok gitu? Lah iya, kan kita petani. Itu gimana? Emang sudah diinstruksiin pagi-pagi buat cangkul atau seperti apa loh? Ya, tergantung pelajarannya. Oh, Tapi kalau tergantung jam pelajarannya. 6 ke lapangan pasti bawa cangkul. Iya. Ke lapangan. Nyangkul lahan, kita praktek. Jadi Langsung praktek lapangan. Ya, tidak hanya teori. Karena bobot pelajaran pada waktu itu 70-30. 70% teori, iya. 70% langsung Praktek di lapangan. Tidak hanya tanaman, termasuk alsintan, praktek bahkan langsung terjun ke pasar. Wah. Ya, ke pasar. Pelajaran swakarya ada yang namanya mencari informasi pasar. Jadi harga-harga komoditi itu jadi langsung dipraktekkan. Kita tanam cabai, panen kita coba jual langsung ke pasar. Langsung Pasar artinya 16. sudah dari mulai pasar 16 udah Iya, lama itu pasar Pak jualan. 16. Iya, udah. Iya. Tahun 95. Udah main di pasar 16. Iya. kelas 2. Jadi ada pengalaman tuh ya. Nah, Jadi waktu di pasar kan pagi-pagi. Ini kan ini anak SMA ya, masih Iya, jualan udah ya? SMA Sembawa. Iya, iya. Pelajaran ini, Mas. Oh, pelajaran sudah suruh jual juga. Pelajaran swakarya namanya. Swakarya. Jadi kita diajari untuk belajar berani, Iya. belajar mandiri dengan harapan ini loh SPMA ketika lulus tidak harus mencari kerja, bahkan bisa membuat peluang kerja. Peluang kerja. Ya, jadi ada pengalaman. Ada nilai ekonomi kreatif ya yang sudah Iya, ditumbuhkan pada saat betul, itu ya. Betul. Jadi ada pengalaman yang tidak terlupakan tuh pada waktu di pasar pagi-pagi. Iya. Kan kita berangkat naik angkot ya. Iya. Bawa sampel cabai mau dijual. Jadi kita tanya kepada pedagang, "Bu, ini berapa?" Dijawabnya 1.000 misalnya. Iya. "Bu, pindah lagi ke pedagang-pedagang lain." Nah, pas yang di terakhir mungkin pedagang ini marah juga. "Kamu nanya-nanya gak beli." Pernah kena marah ya? Iya. Pasar, gitu kan. Iya. Ini udah dari SMA udah biasa survei, Bro. Iya, kayak gitu. Iya. Nah, terus setelah itu nih langsung kuliah. Nyambungnya kemana, Mas? Jujur Iya. saya katakan ke kawan-kawan, sebenarnya niat kuliah itu tidak ada. Tidak ada Karena sebelumnya. saya menyadari kalaupun dipaksakan mungkin bisa, tapi ya pada waktu itu Khawatir stop ya, nggak selesai. Kebutuhan hidup itu jauh lebih penting. Iya. Ekonomi keluarga ya sedang-sedang lah. Jadi artinya kebutuhan ekonomi sama kebutuhan pendidikan ini balap-balapan ya, Mas ya? Betul. Iya. Lah, cuman lagi-lagi ya saya nggak tahu persis kalau istilah sekarang mungkin rezeki anak soleh. Iya. Gitu kan? Jadi ada rezeki anak soleh ini. Iya, Agak rezeki dekat lagi, Mas, biar teman-teman sahabat catatan jurnalis sama sahabat Mas Karti juga bisa dengar suara kita ini. Agak dekat ke mikrofon ya. Oh gitu, siap. Iya, Oh, gitu. Nanti iya, udah iya, kita iya. teriak-teriak sini nggak didengar teman-teman kita yang ngobrol di sebelah sana ini. Jadi waktu itu alumni 96, alhamdulillah begitu lulus, lagi-lagi karena rezeki anak soleh tadi, saya masuk peringkat 3 besar rupanya. Peringkat 3 besar. Ya. Jadi peringkat 3 besar itu begitu sudah lulus, saya waktu itu sudah dapat tawaran kerja sebenarnya di PT Perkebunan Tebu di Gunung Madu kalau nggak salah di Di Lampung. Gunung Madu ya. Cuman karena di bersamaan itu ada penerimaan mahasiswa dari APP. APP itu Akademi Penyuluhan Pertanian. Akademi Penyuluhan Pertanian. Ya, tapi tidak mungkin, masalahnya APP itu adalah perguruan tinggi akademi yang sifatnya adalah tugas belajar bagi seluruh PNS pada waktu itu. PNS. PNS. Nah, iya. Nah, Mas Karti bisa masuk ke situ. bisa. Loh, gimana ceritanya? Hebat itu makanya. Nih kawan-kawan ini Iya. bisa tembus ini. Iya, Iya. jadi ketika ada 5 orang yang alumni terbaik katakanlah, diberi kesempatan rekomendasi oleh kepala sekolah untuk mengikuti ujian. Untuk mengikuti Untuk ujian. mengikuti ujian masuk ke APP. Pada waktu itu kali pertama dicoba non PNS memang. Ada ujian non PNS non ya. PNS untuk bisa ikut kuliah di sana. Jadi alhamdulillah waktu itu mengikuti tes, alhamdulillah lulus. Lulus.
Itu ada protes nggak Mas dari teman-teman yang coba ikut? Pasti. Nah, itu Karena pasti terjadi gini, nih kan? Karena yang ikut peserta itu kan kebanyakan PNS nih. Iya, Dia betul. tinggal tugas belajar. Dia bilang kok bisa lulus, Ya. padahal belum PNS gitu Iya. kan? Ya kita enjoy aja. Iya. Kan? Orang saya pintar. Orang saya pintar kan gitu. Oke. Terus Nah, jadi ini juga ada pengalaman nih pada saat study tour kelulusan di kelas 3. Kita kan study tour ke Jawa Barat nih ke ya. Jawa Barat itu kemana? Ke Bogor, ke Bandung ya, ke Puncak, pokoknya jalan-jalan lah namanya. Iya, iya, anak-anak study kan, tour ya. study tour Iya. gitu kan. Nah, suatu ketika di hari itu ada mampir di APP Bogor. APP Bogor. Ya, Akademi Penyuluhan Pertanian Bogor. Iya. Yang tidak sangkanya pernah terbayangkan akhirnya saya di situ. Nah, Itu waktu study kelas tour. tiganya. Study tour ya. Iya, iya. Waktu mau kelulusan. gitu. Iya, 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 jalan-jalan lah, iya. Nggak ada. Jadi waktu di situ kita ngobrol sama kakak-kakak yang kuliah di situ kan. Dia langsung bilang, "Nggak bisa dek kamu kuliah ke sini. Iya. Harus PNS dulu." Pupus harapan. Iya. Padahal sekolah di situ Mas Iya. gratis tis. Bener-bener ya. Ya bener-bener semua dibiayai oleh pemerintah. Sampai baju, Seragam ya. seragam, ada uang marse namanya uang saku. Uang saku. Itu Zaman- dibiayai pemerintah semua. Semuanya. Iya. Fasilitas pokoknya tinggal datang belajar. Iya. Itu. Langsung masuk belajar datang. Ya. Oke. Terus setelah itu gimana itu Mas masuk tiba-tiba? Ya itu tadi. Berapa lama tuh sekolah situ? 3 tahun Tiga. D3. D3. Alhamdulillah lulus. Dan juga ya, di sana juga kebetulan menjadi sekretaris senat kira-kira seperti Sekretaris itu. senat, Ya, iya. senat mahasiswa. Iya. Ketua senatnya waktu itu kalau tidak salah Pak Zainal Abidin orang Pak Bengkulu. Pak Zainal Abidin orang PNS Bengkulu. dia waktu Iya. itu. Nah. Nah, sekretarisnya kebetulan saya dipercaya pada waktu itu. Iya. Nah, yang lebih luar biasa lagi, satu kampus itu yang non PNS mahasiswanya kalau nggak salah hampir 100-an, Iya. yang jurusan pertanian itu karena ada 3, perikanan, peternakan dan pertanian. Nah, yang dari 100 itu lebih kurang yang non PNS ada 10 kalau enggak salah. Yang non PNS ada Iya, 10. Dari sama. berapa jumlah siswa itu, Mas? Dari 100. Dari 100 mahasiswa. 100, ya. 10%-nya ya, non PNS. Iya, betul, 10% Iya. karena hanya 10 orang. Iya. Dan itu mahasiswanya dari seluruh Indonesia. Iya, dari seluruh Indonesia. Jadi cuman hebatnya lagi karena rata-rata mahasiswanya itu udah PNS. Yang paling tua pada waktu itu kalau enggak salah namanya Pak Nana Sujana. Pak Nana Sujana. Ya, dari Bandung. Dari Bandung. Kalau enggak salah tinggal 4 tahun lagi pensiun. Masih sempat kuliah. Sempat kuliah Iya, jadi- untuk naik ya, Mas. Kuliah tua-tua semua, Mas. Oh, gitu ya, Mas. Kita yang paling muda. Tapi Itu. Mas, ini suatu keuntungan bagi kita yang muda berteman sama yang tua. Banyak Betul. ilmunya, Mas. Alhamdulillah. Iya. Banyak banget ilmunya. Ilmu yang macam-macam. Nah, nih Mas, Iya. ini kan cerita dari SMA, kita dari SMP nih. Dari SMP kita di Muara Telang ya. Iya. Terus SMA kita di SPP Pendidikan di Mm-mm. Pertanian. Terus juga sampai ke tingkat D3 juga di Pertanian. Betul. Ini gimana ceritanya bisa nyemplung ke politik ini? Ini ceritanya gini. Iya, iya, iya. Heeh. Begitu lulus dari Bogor, saya sebenarnya sempat bekerja di PT, di perusahaan. Di perusahaan Di Bangka Belitung. di Bangka Ya, Belitung. lebih kurang 2 tahun lah ya. Tahun 2000 sampai dengan 2001. 2001. Ya, terus 2001 saya pulang kampung ke Makarti Jaya. Jujur saja nih, sempat nganggur. Iya. Ya, sempat nganggur, terus tidak ada pilihan lain, kita belajar bertani, Mas. Bertani. Saya bertani, nanam padi, betul, nanam padi. Pokoknya bersawah lah kira-kira Iya. seperti itu. Memang cibiran dari kawan-kawan itu banyak. Iya. Bahasa gampangnya kalau zaman dulu gitu ya. Iya, udah sekolah tinggi-tinggi ya. Ngapain kuliah-kuliah pulang-pulang juga sama kayak kami gitu Iya, kan. iya, 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 iya. Pegang cangkul, tapi itu saya abaikan. Saya punya prinsip pada waktu itu, oke, saya petani, kawan-kawan juga petani, tapi harus beda. Petani saya dengan petani kamu. Iya. Dan itu saya buktikan, alhamdulillah, pematang sawah saya itu yang saya kerjakan itu luar biasa berbeda. Bedanya gimana Mas pada waktu saat itu?
Kalau yang saya lihat punya teman-teman itu ya begitu nanam padi sudah Langsung dihamburkan dan tidak lagi tinggal nunggu aja atau ya, seperti apa? ya terus juga tetap dirawat. Cuman maksud saya Pola perawatannya beda ya, perawatannya sama. Cuman dalam hal pemanfaatan pematang sawah kira-kira seperti itu. Ada kan pinggiran sungai ada lahan yang kosong. Nah, Iya. kalau punya saya beda, Mas. Jadi tidak ada di pematang sawah itu lahan yang kosong. Semuanya terisi Saya padi. tanami jagung. Oh, palawija ya? Palawija, ubi jalar, ubi ubi kayu. Pokoknya artinya hasilnya itu tidak hanya menunggu padi. Iya. Iya, ada hasil ubi jalar, ada jagung, ada sayur mayur. Nah, ini yang membedakan saya sebagai petani dengan kawan-kawan sebagai petani. Iya, tapi memang kawan-kawan ini juga sampai hari ini masih kerasa nih di sekitar di kediaman Mas Kardi ini. Masih ada ubi, ada keladi. Iya, di bawah tempat duduk kita ini ada ikan. Betul. Iya. Nah, terus gimana tiba-tiba ini balik dulu jadi petani lagi. Terus ada ketertarikan untuk terjun ke dunia politik ini gimana? Ceritanya tahun 2002 ya, 2002 saya tuh jadi petani sambil nyambi jadi guru, Mas. Petani nyambi jadi guru. Jaya jadi di guru Makarti saya. Iya, jadi guru. Terus suatu hari kebetulan kakak ipar itu adalah sudah berkecimpung di partai ya. Iya, Pak dia. Kak Darwin namanya di Sungsang. Suatu hari di tahun 2002 itu ada yang namanya musyawarah tingkat kecamatan. Musyawarah tingkat kecamatan. Pembentukan kepengurusan Ya, partai politik. Partai politik. Weh, Ya. ini udah tahu warnanya. Itu apakah sama dari dulu warnanya ini? Iya. PDI Perjuangan, Bro. Harus dikasih tahu nih. Ini Mas Kardi adalah kader militannya dari PDI Perjuangan ini. Nah, terus itu gimana? Kenapa tertarik di PDI Perjuangan Banteng Moncong Putih ini, Mas? Sebenarnya kalau tertarik sendiri belum pada waktu itu. Iya. Jadi yang penting itu pun saya katakan jujur suatu kebetulan. Jadi pas hari itu saya main ke Sungsang. Iya. Nah, pas hari itu juga bersamaan ada acara yang saya katakan tadi. Iya. Musyawarah anak cabang Kecamatan. pembentukan kepengurusan di tingkat kecamatan. Tahu-tahu saya diajak oleh kakak ipar tadi ya. Iya, ikut jadi ngurus nih. Ya, bukan. Pokoknya ikut hadir. Oh, ikut hadir. Ikut hadir ya. Iya. Dikasih kaos. Ini kaos PDI. Itulah kali pertama saya pakai kaos PDI. Iya. Bulan Mei 2002, ingat betul itu. Mantep nih kawan-kawan. Ya, ini udah mulai betul. bulan Mei 2002. Nah, itu. udah hampir 19 tahun ya. 19 tahun yang lalu. 19 tahun yang lalu. Jadi begitu sudah acara berlangsung, ada satu hal yang mungkin menjadi perhatian orang terhadap saya kira-kira pada waktu itu. Jadi pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada peserta untuk katakanlah memberikan pandangan umum, bahasanya kira-kira Pandangan kurang umum, iya. persoalan. Ini udah bahasa paripurna ini, Bos. Oke, lanjut. Karena saya lihat tidak ada yang mau gitu ya. Iya. Yang orang-orang tua ini pada nyuruh. Iya. Kamu di. Sementara saya sendiri jujur juga belum pernah tahu cerita bagaimana politik. Iya, gitu. jadi pengalaman dari SMP, SMA itu jadi modal untuk berani bicara pada saat musyawarah kecamatan itu. Apa tadi. yang Mas ingat penyampaian pertama kali itu, Mas? Jadi pada waktu itu kebetulan waktu kuliah di Bogor juga, karena pas masa reformasi juga kebetulan ikut-ikutan meramaikan juga. Ikut naik gedung kodok, ada kura-kura? Ikut. Ini cerita lucu nih. Asik. Ini pernah demonstrasi pemerintahan juga ini ternyata. Ya. Ini aktivis 98 ini. Iya, betul. Tapi kita di Bogor ya. Iya. Bedanya gini, Mas. Karena Akademi Penyuluhan Pertanian Bogor itu adalah perguruan tinggi katakanlah di bawah pemerintahan langsung ya. Jadi tidak bisa bebas. Iya. Tidak bisa Kamu nggak lulus nanti atau gimana? Ya. Saya ingat betul 98 pada waktu itu dosen yang mencari mahasiswa.
Yang mencari mahasiswa kenapa? Ya, karena tidak ada yang masuk. Di asrama semua. Waktu itu kami tingkat 2. Iya. Adik tingkat kami larang, tidak boleh masuk. Iya. Jadi Wih, kuat banget Iya. intervensinya. jadi dosen nyari ke asrama. Iya, "Yuk, iya. kita masuk." Akhirnya kita masuk, cuman karena situasi kondisi pada waktu memang reformasi, Iya. suatu ketika teman-teman senat ini yang sebagian ini ngajak ke Senayan Ke Senayan. untuk rame-rame gimana sih ceritanya di sana gitu Iya, ya. jadi ikut menguasai gedung kura-kura itu. Eh, Sempat naik ke atas itu juga nggak? ikut. Wih. Jadi pokoknya yang saya ingat pertama kali berangkat itu dengan teman-teman IPB saling kontak gitu ya. Kita masuk bareng naik mobil, tapi tahu-tahu pas kalau ndak salah mau masuk tol Jagorawi dicegat. Iya. Jadi ndak boleh. Karena kita pakai seragam kan, Iya, pakai iya. seragam alma mahasiswa, mater. iya. Iya, seragam alma mater. Akhirnya kita bubar. Iya. Setelah bubar nggak tahu cerita bagaimana. Masih naik- tetap jadi berangkat. Iya, tapi nggak pakai bis lagi. Jadi gimana ceritanya? Pernah nginep di gedung Senayan. Ya. Nah, itu gimana ceritanya, Mas? Ya, pada waktu itu kita sebagai kawan-kawan mahasiswa sebenarnya tujuannya tidak ada lain hanya satu sih pada waktu itu. Karena Iya. memang Penurunan rezim ya pada saat itu ya. euforianya Iya, seperti itu, seperti itu ya, ya. Iya. seperti itu euforianya. Tidak ada hal-hal lain lah, yang jelas ketika tujuannya selesai ya sudah. Iya. Seperti itu. Oke. Dan pulang ke Sumatera Selatan, Palembang. Ini sekarang jadi DPRD. Nah, tentunya pernah mengalami hal serupa yang dilakuin waktu Mas Kardi masih mengenyam dunia pendidikan di demonstrasi. Oh iya, betul. Nah, betul, Mas. itu gimana ceritanya, Mas? Sekarang Mas Kardi ini adalah sebuah pengalaman yang berharga waktu Mas Kardi lakuin waktu masa masih mengenyam pendidikan. Betul. Ya kan sekarang duduk sebagai wakil rakyat di Iya. demo juga. Ya pernah pasti kan? Oh, bukan pernah lagi, Mas. Sering. Nah, ini pengalaman tahun berapa sejak udah mulai duduk di kursi DPRD nih, waktu itu sebagai anggota DPRD nih? Saya pertama kali mengikuti konsentrasi politik di pemilu 2004. 2004. Pada waktu itu ya saya membantu namanya, karena pada waktu itu adalah sistem nomor urut ya. Iya. Sudah mengikuti, dan di 2009 baru saya Bertarung beneran. dipercaya oleh masyarakat di daerah pemilihan untuk mewakili suaranya. Iya, waktu itu sebagai anggota biasa ya. Pengurus partai. Pengurus partai. Pengurus partai di tingkat kabupaten. Tingkat sudah. kabupaten ya. 2009 2009 2014. Ya, 2010, 2005 2010. 2005 2010. Ya. Nah, Mas Kardi, Ya. tadi kita ngobrol bahwa Mas Kardi sudah tahun 2009 sampai 2014 akhirnya menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyuasin. Ya. Tapi sebelumnya itu saya dengar kabar Mas Kardi ini adalah CPNS, Mas. Nah, ini harus dijelasin dulu nih. Boleh Tahu. apa emangnya CPNS jadi anggota DPR? Gitu cerita dulu nih. Tahu aja ya Mas Reza, dari mana lah dapat info nih? Iya. Jadi kalau jurnalis itu memang harus menggali lebih detail dulu Oh, dong itu kepada ya. calon Iya, narasumbernya. iya, Nah, itu gimana ceritanya, Mas? Boleh. Jadi memang bersamaan dengan mulai aktif di partai politik 2004 itu saya berkesempatan melamar honor sebagai tenaga penyuluh pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin. Di Dinas Pertanian Kabupaten Iya. Banyuasin. Alhamdulillah diterima, dan sampai dengan 2008 ya saya mengabdi sebagai tenaga penyuluh pertanian. Pernah jadi PPL? Iya, 4 tahun. 4 tahun daerah. jadi PPL. Jadi PPL. Ngapain Penyuluh aja itu? pertanian. Kalau kata orang nih PPL, Iya. pegawai paling lemah. Iya, Iya. padahal enggak ya, Mas ya. Ya, Wah, sibuk ya tanggung ngurusi jawabnya pertanian luar biasa. ya. Wah. tanggung jawabnya sebagai penyuluh pertanian itu luar biasa, karena bertanggung jawab terhadap minimal hajat hidup
desa. Hajat hidup desa. Karena apa? Karena menghasilkan padi Menghasilkan jadi beras untuk dimakan. Swasembada pangan tanggung jawabnya Nah, PPL itu ini dia. sebenarnya teman-teman ya. Itu juga menjadi salah satu modal politik. Iya. Iya. Tapi memang Mas Kadit sudah menjadi biasa berorganisasi sejak Ya, sekolah ya. alhamdulillah, Sehingga alhamdulillah. apa namanya tidak begitu sulit lah bagaimana Ya. hidup di tengah lingkungan masyarakat sebagai Betul, makhluk sosial betul, ya kan. betul, Nah, betul. ketika Mas Kadit sudah jadi CPNS, ini kan menjadi sebuah pilihan yang cukup Mm-mm. berat kalau saya pikir ya. Betul, Ini satu sisi sudah menjadi pegawai negeri Mm-mm. sipil ya, calon pegawai Mm-mm. negeri sipil, Mm-mm. tapi di sisi lain kita harus bertarung di kancah politik ya, yang belum tentu pada saat itu Ya. kita harus goal istilahnya kalau sekarang ini kan, dan duduk sebagai wakil rakyat. Nah, itu Betul, gimana betul. Mas itu Mas? Jadi memang pada saat saya ingin meniti karir di Pileg 2009 itu memang tantangannya luar biasa. Pertama, ya jujur saja ketika orang berbicara politik pasti beriringan dengan modal, katanya seperti itu. Nah, Emang sudah banyak modal kemarin? banyak sekali modal saya, luar biasa. Nah, pertanyaannya, Mm-mm. apakah modal itu harus selalu uang? Nah, itu yang mau saya katakan. Nah, Modal saya banyak sekali, tapi bukan dalam bentuk uang. nah, Untuk jadi sebagai penyuluh itu luar biasa modalnya. Iya. Makanya di kesempatan yang sangat baik ini saya juga berpesan kepada para the next generation. Pertama, jangan anti politik, jangan alergi dengan politik. Yang kedua, kalau mau terjun ke politik, masalah uang nantilah urusan yang nomor kesekian. nomor kesekian. Artinya apa namanya, uang belum tentu jaminan. Betul. Iya, modal utama adalah Betul. sosial. Betul sekali. Iya. Meskipun kondisi hari ini menjadi katakanlah orang agak bagaimana kalau nggak punya uang banyak untuk mencalonkan diri. Tapi alhamdulillah bukan saya apa namanya ada kelebihan, tidak ada. Iya. Tapi yang jelas saya ini sudah dipercaya periode yang ketiga, Mas. Sudah periode yang ketiga Periode yang ini Mas ya. ketiga menjadi wakil rakyat. Alhamdulillah Mas ya. Alhamdulillah, dan Iya. itu saya buktikan saya tidak banyak keluarkan uang. Iya. Tinggal keliling-kelilingnya aja yang pasti keluarkan. Jalan-jalan, silaturahmi. Iya, benar-benar. kayak Membangun, menjaga dan Iya. merawat Mas ya, itu yang susah Mas ya. betul. Nah, Mas nyambung nih Mas, tadi 2009 2014 Mm-mm. sebagai anggota Mas ya. Mm-mm. 2014 2019 juga masih sebagai anggota. Atau Ya. sudah sebagai apa? Waktu Di 2018 apa namanya 2009 2014 2019. ya Mm. di 2018 kebetulan di ajang Pilkada Kabupaten Banyuasin 2018 kemarin ketua kami Pak Haji Askolani itu ikut kontestan di Pilkada Pilkada Kabupaten Banyuasin. Kabupaten Banyuasin, dan alhamdulillah beliau dipercaya dan terpilih sebagai bupati, dan saya dapat dampaknya positif. Wih, ini ketiban bulan ini. Dapat apa namanya ketiban rezeki lah, Ketiban kira-kira rezeki seperti ya. itu. Iya. Lebih kurang 1 tahun saya diberi amanah oleh partai untuk melanjutkan jabatan beliau sebagai wakil ketua di DPRD Kabupaten Banyuasin. Iya, dan alhamdulillah sampai sekarang Mas ya, keterusan ini. Alhamdulillah. Sekali lagi sebenarnya persoalan itu bukan masalah pintar dan tidak, tapi semuanya karena kita sebagai kader partai, apapun yang ditugaskan oleh partai kita siap, dan kebetulan partai memberikan amanah wakil ketua itu kepada saya. Iya. Nah, ini tentunya ada perbedaan pada masa jabatan waktu menjadi anggota biasa, sekarang sudah menjadi wakil ketua dan Ya. memang lebih memiliki keluasan lah dalam Ya. kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Betul. Ya kan Mas? Nah, saya ingin tanya nih, seperti apa nih upaya Mas Kadit nih mengawal apa namanya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam rangka mendukung progres pembangunan Kabupaten Banyuasin yang sekarang Pak Bupati Askolani dan bersama Pak Deslamet mengusung apa namanya program Banyuasin Bangkit. Nah, saya pengen tahu nih seperti apa nih pengawalan. Ini harus tetap netral loh. Oke, siap. Jadi berangkat dari apa namanya kepemimpinan Pak Haji Askolani dan Pak Deslamet yang alhamdulillah pada Pilkada 2018 PDI Perjuangan sebagai salah satu partai pengusungnya, dan Pak Haji Askolani juga sebagai kader terbaik partai yang kami Iya. miliki.
Tentunya saya sepakat apa yang disampaikan oleh Mas Reza, meskipun kita bupatinya adalah orang kita, bukan berarti kita tidak pernah mengkritik, bukan berarti kita tidak pernah melakukan kontrol, menolak pro dan kontra kebijakan-kebijakan itu. Tapi paling tidak tentunya berbeda bagaimana ketika kita pada posisi mengawal dengan pada posisi oposisi, Mas. Oposisi, ya. Artinya kita tetap di DPRD menjalankan 3 fungsinya, baik itu fungsi legislasinya, fungsi penganggaran, yang tidak kalah penting adalah fungsi pengawasannya. Fungsi pengawasannya. Artinya ketika kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah itu kami lihat pro kepada rakyat dan memang hal yang urgen dibutuhkan oleh masyarakat, tentunya saya sebagai salah satu pimpinan dan juga sebagai salah satu partai pengusung akan di garda terdepan untuk mengawal kebijakan itu. Dan tidak segampang yang kita lihat, Mas, tidak segampang yang kita rasakan, karena DPRD itu lembaga politik. Terkadang bukan terkadang, pasti dalam hal pembahasan, penganggaran dan sebagainya, pro dan kontra dari beberapa fraksi itu pasti terjadi. Terjadi. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, saya sebagai salah satu pimpinan yang terdiri dari 4 pimpinan itu membangun sebuah komunikasi, koordinasi yang intens, tidak hanya dengan eksekutif, tapi yang tidak kalah penting dengan kawan-kawan yang di legislatif, berbeda fraksi. Karena kepentingannya berbeda-beda. Ya, karena kepentingan untuk orang banyak. Betul. Sehingga harus dilakukan musyawarah mufakat, ya. Karena Pancasila itu sudah ada sila keempat. Benar. Jadi memang kita mengedepankan Pancasila sebagai ideologi yang mana situ sudah merangkul semuanya dalam keputusan itu harus dilakukan secara musyawarah mufakat. Pernah menolak nggak sih? dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di eksekutif lah gitu. Oh, pernah. Artinya nanti jangan dibilang gini loh, bukan menolak ya, artinya mengkritisi. Mengkritisi. Sebagai contoh misalnya kemarin pada saat awal terjadinya pandemi Covid kan. Jadi pemerintah daerah itu membuat sebuah kebijakan refocusing yang memang itu merupakan instruksi dari Kementerian Keuangan, artinya langsung dari pusat, dari Pak Presiden langsung. Nah, di awal karena komunikasi belum terbangun sehingga terjadi miscommunication antara pihak eksekutif dan legislatif. Kita legislatif membutuhkan hal yang konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah di lapangan bagaimana. Terus yang tidak kalah penting adalah pertanggungjawaban keuangan. Oke, kalaupun refocusing itu pada awalnya itu tidak butuh persetujuan dari legislatif, tapi pada akhirnya pertanggungjawaban kepala daerah itu harus ke legislatif. Harus laporan dong. Ya, maka dari itu dibutuhkan komunikasi yang baik. Nah, alhamdulillah pada akhirnya antara eksekutif dan legislatif, karena ini tujuannya untuk masyarakat di Kabupaten Banyuasin, ya pada akhirnya ada titik temu yang sama-sama sepakat. Oke, kalau untuk kebaikan, why not? Sekali lagi, kalau memang ini untuk masyarakat, kenapa tidak? Oke, luar biasa sekali. Nah, Mas Kardi, dari tadi kita ngobrolin sudah nih hampir beberapa nih kita ngobrolin soal politik nih. Ya, dari tadi Mas Kardi udah pakai baju itu padahal. Iya. Ini harus netral. Iya. Ini baju apa dan gimana ceritanya mendapatkan seragam ini kira-kira? Ini sejarahnya luar biasa ini, Mas. Iya. Ini seperti di awal yang saya sampaikan, yang Mas Reza tanya tadi, salah satu organisasi profesi yang sifatnya non politik itu saya bergabung di KTNA, itu adalah Kontak Tani Nelayan Andalan. Adalah organisasi profesi yang di dalamnya terdiri dari para pelaku bisnis, penggiat dan pemerhati pertanian dalam arti luas untuk bisa bergabung di wadah KTNA dengan tujuan adalah membangun sebuah kekuatan
untuk membantu para petani dan nelayan dalam hal menggapai sebuah cita-cita untuk menjadikan petani dan nelayan dan keluarganya hidup lebih layak. Wah, ini artinya juga mendukung dong program pemerintah terkait swasembada pangan. Betul, Iya. betul. Nah, dengar kabar Mas Kardi, ini saya dapat informasi lagi sebagai duta apa ya? Duta tani nelayan. Iya, enggak, saya memang pura-pura enggak tahu kok, biar Mas Kardi yang jelasin gitu kan. Enggak usah dikasih tahu. Langsung saya tanya aja. Sebagai duta apa? Duta petani andalan. Duta petani andalan itu apa, Mas? Jadi duta petani andalan ini baru sepengetahuan saya merupakan sebuah terobosan baru dari Kementerian Pertanian, dan kami merupakan periode yang kedua. Oh, udah lama ini Mas ya? Periode pertama itu adalah di tahun 2019 yang mencakup hanya beberapa provinsi terutama di wilayah Jawa. Nah, 2021 ini karena mau tidak mau pada kondisi pandemi Covid ini salah satu komoditas ataupun bidang kehidupan yang kayaknya sangat dibutuhkan dan tidak terlalu terdampak itu adalah sektor pertanian. Maka dari itu mungkin pemerintah pusat membuat sebuah kebijakan untuk memperbanyak para duta-duta pertanian, baik itu milenial maupun andalan, yang salah satunya juga mungkin untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Yang selain itu juga kita untuk bisa membantu para petani dan nelayan di tingkat bawah untuk mensosialisasikan baik itu kebijakan, program, bahkan yang tidak kalah penting adalah untuk mengajak bekerja sama untuk bagaimana menjadikan pertanian ini sebuah hal yang karena selama ini kadang-kadang kebanyakan anak-anak ini agak alergi dengan petani. Iya, benar banget Mas. Kalau udah petani pasti ceritanya kayak lama, kayak Mas Kardi kata pertama tadi nih, buat cangkul gitu kan. Betul. Padahal sekarang udah, keren banget. Gitu. Makanya saya, Mas Reza, tetap konsisten meskipun dari tahun 2009 menjadi wakil rakyat di Banyuasin, tapi sampai dengan hari ini saya juga tetap masih menjadi petani. Nggak percaya? Kapan Mas Reza saya ke sawah nih? Saya nanam padi loh, Mas. Iya, saya tahu itu Mas. Nanam jagung, betul. Iya. Dan sahabat kawan catatan jurnalis ini kandidat dokter loh. Iya. Mohon doanya. Alhamdulillah ini Mas Kardi nggak berhenti untuk terus menggali potensi dirinya, untuk terus mengenyam dunia pendidikan. Ternyata memang ilmu tuh harus memang terus dicari dan digali, Mas ya. Pendidikan formal itu selain daripada masyarakat juga kita perlu pendidikan formal melalui kampus-kampus seperti itu, Mas ya. Nah, kita agak langsung ke ini nih, Mas. PKBM Wijaya Kusuma nih, Mas. Jadi ngomong-ngomong PKBM Wijaya Kusuma ini tadi kita udah nyerempet adalah bagi kawan-kawan yang putus sekolah. Kalau mereka mau gabung tinggal datang kemana nih, Mas? Ini baru kita promosiin, Bro. Jadi bolehlah sebenarnya PKBM ini kan untuk membantu kawan-kawan yang putus sekolah, Mas, ya, yang putus sekolah dan juga kawan-kawan yang memang karena waktu tidak bisa ikut secara langsung belajar, sehingga PKBM bisa menjadi salah satu pilihannya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, tuntutan zaman pada saat ini mau jadi RT saja itu minimal harus ada syarat pendidikan. Sudah ada syarat pendidikan. Minimal SD. Mau jadi kepala desa minimal SMP. Mau jadi perangkat desa atau BPD minimal SMA atau sederajat. Nah, kita punya kemampuan ya. Kita punya SDM mumpuni lah kira-kira, tapi secara formalitas tidak mempunyai ijazah tidak bisa, Mas. Tidak bisa. Solusinya salah satunya adalah PKBM Wijaya Kusuma. Jangan salah loh, pesertanya tahun kemarin yang ujian ada yang
tentara, Sudah TNI. ada Sudah TNI. jadi anggota. Wah, luar biasa Bahkan sekali. ada yang PNS. Iya Mas, karena ya memang keterbatasan waktu tadi. Benar, Dan benar. PKBM jangan dianggap setengah hati ya, artinya ini sifatnya negeri, sama dengan negeri dan sah, daripada kawan-kawan ngambil pendidikan yang nggak jelas. Iya, betul. Lebih Iya, baik kita jelasin lebih nih. baik kita jelasin gitu kan. Silakan kalau ada teman-teman yang berminat, yang kebetulan Putus sekolah. putus sekolah, bisa bergabung di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Wijaya Kusuma di Desa Sungai Rengit, Desa Sungai Kecamatan Talang Kelapa. di Desa Sungai Rengit, Sungai Kecamatan Rengit, Talang Kecamatan Kelapa. Talang Kelapa. Oke, nah itu dia kawan-kawan sahabat catatan jurnalis, ketika kamu memang belum berkesempatan atau putus sekolah sebagai anak bangsa, di sini mau dibuka peluang nih agar kamu terus mendapatkan meningkatkan pendidikan kamu di tingkat sekolah dasar, di tingkat SMP maupun di tingkat SMA melalui program pendidikan paket yang diselenggarakan oleh PKBM Wijaya Kusuma ini. Nih teman-teman, saya ngobrol nih kayaknya asik banget nih. Memang kalau ngobrol sama Mas Kardi ya kan, di luar dari kita ngobrol sebagai catatan jurnalis, sebagai teman juga nih, alhamdulillah Mas Kardi ya direspon baik dan memang nggak cukup waktu yang 1 jam 2 jam gitu kan, apalagi kalau kita ngobrol kayak gini gitu kan. Jadi memang banyak sekali cerita dan pengalaman dari Mas Kardi, mulai dari beliau tingkat SMP, SMA, hingga dia D3 dan juga akhirnya dia bergabung di organisasi masyarakat, sehingga perjalanan politik dia sehingga saat ini menjadi seorang Wakil Ketua DPRD di Kabupaten Banyuasin. Banyak sekali pengalamannya kalau teman-teman menyimak dari awal sampai sekarang. Artinya siapapun bisa menjadi seperti apa yang kita inginkan, asalkan kita itu tidak putus harapan dan terus berjuang. Ya gitu Mas. Betul. Jadi oke, saya tutup nih. Saya Riza Palepi dan Mas Kardi. Siap. Oke, Mas Kardi ini saya jelasin lagi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin dari PDI Perjuangan, Ketua Merdeka. KTNA Kabupaten Banyuasin, Ya. Duta Petani Andalan, ya Duta Petani Andalan, dan juga mungkin di PKBM Wijaya Kusuma ini. Siap. Wah, ini sudah banyak sekali organisasi dan pengalaman beliau yang harus kita ikutin. Dan kamu sebagai the next anak bangsa yang mungkin akan berkecimpung sama-sama mengelola bangsa dari sini dan ke depan, kamu wajib menonton video kami hari ini. Amin. Terima kasih Mas Kardi. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ada hal-hal yang nakal juga nggak Mas Kardi lakuin di sekolah ini? Pasti, makanya salah satu modalnya nakal. Aduh. Kan? Luar biasa. Saya pastikan teman-teman nih, Mas Bro, dan Wah. Mas Bri. Iya, siapa tuh teman-teman dari SPP semua yang masih ingat, yang mungkin sempat nonton video kita hari ini nih? Kalau masih ingat alumni tahun 93 sampai dengan 96, nggak ada yang nggak kenal namanya Lek Gareng.